Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Isna Nudiana dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, kalian akan mempelajari materi menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Dengan kompetensi dasar atau KD 4.12, menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menulis surat pribadi sesuai tujuan penulisan. Siswa mampu menulis surat dinas sesuai dengan sistematika dan bahasa surat dinas. Setelah mempelajari materi menulis surat pribadi, marilah kita lanjutkan ke materi menulis surat dinas. Bagian 2, menulis surat dinas. Perhatikan bagan surat dinas berikut ini. Bagan ini terdiri dari 1. Kop surat atau kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat surat, 7. Salam pembuka, 8. Paragraf pembuka, 9. Isi surat, 10. Paragraf penutup, 11. Salam penutup, 12. Nama dan tanda tangan, 13. Tembusan. Perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Cara menulis surat dinas. 1. Kop surat. Memuat informasi tentang nama lembaga atau instansi, alamat lengkap, logo atau lambang jika ada. Perhatikan contoh berikut ini. Nama organisasi dan nama sekolah semua ditulis dengan huruf kapital. Alamat ditulis dengan lengkap. Nama organisasi, nama sekolah, dan alamat tanpa diakhiri tanda baca titik. 2. Tanggal surat. Nama bulan pada tanggal surat tidak menggunakan angka. Penulisan nama bulan di awal kata menggunakan huruf kapital. Tanggal surat tidak diakhiri tanda baca titik. Contoh, 8 Maret 2021. 3. Nomor. 4. Lampiran. 5. Perihal. Penulisan tanda titik 2 setelah nomor, lampiran, dan perihal diusahakan sejajar. Perhatikan contoh berikut ini. 6. Alamat surat. Kata kepada yang terhormat tidak dipakai secara bersamaan. Gunakan kata kepada saja atau yang terhormat saja. Tidak perlu menggunakan kata sapaan Bapak, Ibu jika yang dituju adalah nama jabatan seperti kepala sekolah, lurah, wali kelas, kepala personalia, dan lain-lain. Jika yang dituju adalah nama individunya, boleh memakai kata sapaan Bapak, Ibu, atau saudara. Alamat surat yang hanya mencantumkan kota, penulisannya diikuti kata depan di. Huruf D ditulis dengan huruf kecil. Jika alamat lengkap, kata jalan tidak disingkat. Jika ada nomor setelah nama jalan, maka kata nomor tidak perlu ditulis. Sebelum nama kota, tidak diberi kata depan di. Penulisan akhir alamat surat tidak diakhiri tanda baca titik. Perhatikan contoh berikut ini. 7. Salam pembuka. Gunakan salam pembuka yang netral. Jika menggunakan salam sesuai dengan agama yang dianut, maka penulisannya ditulis tanpa disingkat. Penulisan salam pembuka diakhiri tanda baca koma.
Perhatikan contoh berikut ini. Ketika contoh ini, semua diakhiri dengan tanda baca koma. Perhatikan kata dengan hormat. Huruf D pada kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata hormat, huruf H ditulis dengan huruf kecil. 8. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar ke isi surat. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1 adalah pemberitahuan pengiriman barang. Contoh 2 dan 3, pemberitahuan rapat dan penerimaan pegawai baru. Contoh 4 untuk surat balasan. 9. Isi surat. Isi surat tergantung dari keperluan surat tersebut. Dibuat bisa berupa undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin, dan sebagainya. Namun, secara umum isi surat adalah bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Perhatikan contoh berikut ini. 10. Penutup surat. Penutup surat dibuat untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat serta ucapan terima kasih atas perhatian atau kerjasama penerima. Tidak menggunakan kata perhatiannya, kata sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan lain-lain ditulis dengan huruf kapital. Ucapan terima kasih tidak digunakan berlebihan. Perhatikan contoh berikut ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Atas kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. 11. Salam penutup. Gunakan salam penutup yang netral. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda baca koma. Namun, salam penutup tidak wajib ada dalam surat dinas. Contoh, hormat kami, wassalam. Kata hormat kami, untuk kata hormat, huruf H ditulis dengan huruf kapital. Untuk kata kami, huruf K-nya ditulis dengan huruf kecil. 12. Jabatan, nama, tanda tangan. Nama penulis tidak diberi tanda kurung. Garis bawah pada nama diberikan jika penulis mempunyai nomor identitas, seperti NIP atau NIS. Perhatikan contoh berikut ini. 13. Tembusan. Tembusan adalah seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Contoh, tembusan. Yang terhormat Ketua LKMD Desa Sekar Mandiri Depok. Yang terhormat Ketua DPD Desa Sekar Mandiri Depok. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan ini bisa memudahkan kalian dalam menulis surat dinas. Sebagai tugas, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Buatlah sebuah surat dinas sesuai dengan unsur dan struktur surat dinas dari OSIS untuk pengurus OSIS. Isi surat tentang undangan rapat persiapan bakti sosial bencana banjir. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan media pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.